Masalah pihak ketiga nasabah dalam bahaya. Dalam artian pihak ketiga ini adalah FC atau DC pinjol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang masalah pihak ketiga yang mana nasabah dalam bahaya. Dalam artian pihak ketiga ini seperti FC ataupun DC ya teman-teman semuanya, khususnya DC pinjol atau FC pinjol. Oke, di sini saya mau bahas tentang yang namanya bahaya untuk teman-teman semuanya. Karena jujur apa adanya aja, hal yang paling membahayakan dari pinjol itu salah satunya adalah dari DC tersebut atau FC tersebut. Banyak teman-teman semuanya yang takut, yang gelisah, yang depresi, yang stres, yang apalagi tuh, yang pikirannya hancur, pikirannya hilang gara-gara masalah DC itu sendiri atau FC itu sendiri, teman-teman. Nah, saya katakan di sini untuk menanggulangi ya, teman-teman. Nanti next video juga saya akan bahas lagi hal-hal apa aja yang berbahaya untuk kalian dan agar kalian itu bisa menanganinya. Dan salah satunya di sini saya mau bahas dari sisi DC ataupun FC terlebih dahulu, agar kalian itu bisa menangani satu hal dulu, baru setelahnya nanti akan ada bunga, terus kemudian ada keterlambatan, nanti next akan saya bahas, terus kemudian juga masalah negosiasi dan yang lain sebagainya, masalah undang-undang, next pasti akan saya bahas. Tapi di sini saya pengen bahas terlebih dahulu masalah DC, karena masalah DC adalah masalah utama yang paling berbahaya dan sudah terlalu banyak menelan korban, teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang itu masih kena ancaman, yang kena masih teror, yang masih kena intimidasi, yang ditakut-takutin, yang mau diancam dan yang lain sebagainya, itu kalian kan akhirnya stres dan juga depresi dan akhirnya kasarnya mentalnya terganggu. Itu semua karena ulah DC ya, teman-teman. Nah, di sini saya pengen nanganin masalah di sini. Tolong banget buat teman-teman semuanya yang sekarang merasa sudah pusing lah, sudah mentalnya sudah kena depresi dan yang lain sebagainya. Tolong hindari DC ini. Tolong hindari ya. Karena DC ini memang ditugaskan untuk menghancurkan mental kalian, untuk menjatuhkan kalian. Oleh sebab itu hindari dulu yang namanya DC pinjol, teman-teman. Nah, kalian perlu tahu latar belakang dari DC. DC itu merupakan tulang punggung dari pinjol itu sendiri. Tiang pokok, tiang utama. Andaikan DC itu tidak bisa menagih, maka pinjol tersebut akan hancur dan akan ambruk. Makanya nggak heran setiap hari DC itu selalu di briefing untuk menakut-nakutin kalian. DC itu selalu di briefing untuk gimana caranya bisa menagih ke nasabahnya. DC itu akan selalu di briefing gimana caranya agar nasabah itu bayar. Itu setiap hari di briefing karena dia adalah tulang punggung pinjol, tiang raksasa pinjol, tiang kegagahan pinjol itu ada pada DC. Kalau DC-nya lemah, DC-nya hancur, DC-nya jelek, maka pinjol tersebut akan ambruk, teman-teman. Jadi nggak heran kalau DC itu yang akan bisa menghancurkan kalian atau dalam tanda kutip membahayakan kalian. Karena kan yang kita sudah tahu di lapangan bahwasanya banyak nasabah yang mentalnya hancur karena DC. Lalu gimana sih Bang caranya agar kita itu terhindar dari yang namanya bahaya DC? Bahaya DC ini dalam artian ya kita depresi kan gara-gara DC, kita stres kan gara-gara DC, itu kan bahaya buat kita ya. Ya, gimana cara menanggulangi itu? Cara satu-satunya adalah kalian itu yang paling aman adalah mengganti nomor atau memutus kontak terhadap DC tersebut. Ya, apa yang harus diputus? Seperti Gmail harus diganti, nomor HP diganti, nomor WhatsApp diganti. Udah, kalian nggak usah berpikir ada nomor kontak penting, ada orang penting, ada orang hebat, ada orang penting-penting di kontak-kontak saya. Nggak usah pikirin itu, karena buktinya orang penting yang ada dalam pikiran kalian, yang orang anggap kalian itu penting, atau kasarnya kalian menganggap orang itu penting, tapi nyatanya di saat kalian terpojok, di saat kalian itu sedang jatuh seperti ini, apakah mereka menolong? Jawabannya enggak kan? Jadi kalian nggak usah mikirin kontak-kontak penting lagi ya. Ganti nomor kalian, datang counter HP, bawa uang 20.000, ganti nomor HP kalian, nomor lamanya dibuang, terus kemudian reset HP kalian, emailnya jangan lupa diganti. Selesai. Itu cara pertama yang harus kalian lakukan dulu agar kalian itu tidak lagi terkontaminasi terhadap ancaman dari DC ya teman-teman. Teroran dari DC itu tidak lagi mengganggu kalian. Itu pertama langkahnya. Kalau kalian nggak bisa, ini ya sudah, saya tidak bisa lagi menolong kalian. Kunci satu-satunya itu ya, titik. Lalu kemudian ini langkah kedua menjadi langkah opsional sebenarnya. Ketika kalian sudah tidak mampu lagi terhadap yang namanya teroran DC dan ancaman DC, bisa melakukan opsi yang kedua.
kalian kuatin mental. Tapi masalah kuatin mental ini berat, karena mental kalian itu selalu diserang dan juga dicecar. Siapkan mental kalian untuk menghadapi DC lapangan atau FC lapangan. Nah, untuk masalah FC lapangan ini, kalian harus berterus terang kepada lingkungan sekitar. Entah ibu, istri, atau suami, atau adik, atau kakak, atau paman, atau siapapun. Terus terang, kalian punya pinjaman online. Terutama untuk pinjol-pinjol yang ada di lapangannya. Agar nanti ketika FC tersebut datang ke rumah kalian, atau DC datang ke rumah kalian, itu kalian kondisinya sudah siap, semua keluarga sudah terkoordinasi, bahkan kalau bisa tetangga pun sudah terkoordinasi. Jadi ketika ada apa-apa datang ke rumah, itu enggak apa kasarnya, mereka semua yang ada di sekitar kalian melindungi kalian dan bisa saja mengusir DC itu. Oke, itu yang harus kalian persiapkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Next video saya akan bahas lagi hal yang berbahaya untuk diri kalian, agar kalian itu bisa menanganinya dan juga bisa melawannya. Dan saya harap kalian itu jangan hanya berani melawan DC aja, tapi kalian juga harus berani melawan diri kalian dari rasa ketakutan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan saya harap teman-teman semuanya bisa kuat mentalnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan saya titip pesan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah lupa terhadap Sang Pemberi Rezeki agar rezeki kalian selalu lancar. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.